warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nunung Wada Jamilah, NIM 202311101047, mahasiswa profesi Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Di sini saya akan menyajikan video mengenai memprioritaskan masalah keperawatan keluarga bersama keluarga Tuan W. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan kontrak kita kemarin, di sini saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk memprioritaskan masalah kesehatan keluarga yang ada pada keluarga Bapak dan Ibu. Nah, di sini kurang lebih waktunya 10-15 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Ya, siap. Nah, baik, apabila Bapak dan Ibu bersedia, di sini saya akan menyampaikan hasil pengkajian dari hari yang lalu. Nah, setelah saya melakukan pengkajian, mendata hasil dari keluarga Bapak dan Ibu, didapatkan beberapa masalah keperawatan keluarga. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk berdiskusi, untuk menghitung masalah mana yang utama atau yang prioritas untuk diselesaikan dan untuk dilakukan rencana keperawatan keluarga. Nah, setelah saya melakukan pengkajian itu didapatkan 3 masalah. Yang pertama, kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Kemudian yang kedua, kesiapan peningkatan COVID keluarga. Terus yang ketiga, kesiapan peningkatan proses keluarga. Nah, kita akan menghitung deh Bapak. Kemudian kita akan menentukan mana yang paling utama untuk diselesaikan. Yang pertama, kita akan melakukan penghitungan mengenai masalah yang pertama, yaitu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Ini berhubungan dengan ibu yang mengalami kesehatan hipertensi dan diabetes. Nah, menurut Bapak dan Ibu nih, sifat masalah dari penyakit yang dialami oleh oleh Ibu itu gimana? Yang pertama, kurang sehat, ancaman kesehatan, atau keadaan sejahtera. Ya, kurang sehat. Kurang sehat ya. Alasannya gimana, Bu? Pak. Alasannya ya namanya penyakit. Jadi ya kurang sehat. tetap kurang sehat. Selanjutnya, menurut Bapak dan Ibu, kemungkinan masalah diabetes dan hipertensi itu masalah yang dapat diubah dengan mudah, hanya sebagian atau tidak dapat? Hanya sebagian. Ya kadang-kadang masih mengkonsumsi kopi atau minuman yang disukai itu. Kadang-kadang masih susah dikendalikan. Terusnya yang ketiga, menurut Bapak dan Ibu, potensi masalah hipertensi dan diabetes itu dapat dicegah tinggi, cukup atau rendah? Ya tinggi. Tinggi ya. Alasannya? Alasannya ya sering mengkonsumsi obat dari Puskesmas. Masih rutin ya? Rutin ke puskesmas. Kontrol gitu ya sering kontrol gitu. Selanjutnya yang keempat, menurut Bapak dan Ibu, menonjolnya masalah hipertensi dan diabetes itu masalah yang harus segera ditangani atau ada masalah tidak segera ditangani atau masalah tidak dirasakan? Ya harus segera ditangani. Harus segera ditangani ya. Alasannya gimana, Pak? Ya, alasannya biar hilang rasa takut. Karena itu biar hilang rasa kekhawatiran. Penyakit ya Bapak. Ya. Pasti harus segera disembuhkan. Segera disembuhkan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita masalah kesehatan keluarga yang kedua, yaitu kesiapan peningkatan COVID keluarga berhubungan dengan adanya wabah pandemi COVID sekarang. Nah, menurut Bapak dan Ibu nih,
sifat masalahnya itu termasuk kurang sehat, ancaman kesehatan, atau keadaan sejahtera. Sejahtera. Ya. Alasannya gimana, Pak? Ya alasannya yang namanya konflik. Ya. Jadi ya ada kekhawatiran, Khawatir. rasa takut. Ya. Karena udah lama ya. Karena sudah lama tidak segera terakhir. Segera berakhir gitu ya. Selanjutnya yang kedua, kemungkinan masalah kekhawatiran dari Bapak dan Ibu ini dapat diubah dengan mudah, hanya sebagian, atau tidak dapat diubah Dengan mudah. Dengan mudah ya. Alasannya gimana, Pak? Nah, alasannya ya kita sering berkarya ke kebun atau untuk menghilangkan rasa kekhawatiran di rumah kan, kita pergi ke kebun ya akhirnya bisa dioperasikan lah gitu ya. Ya bisa dioperasikan. Selanjutnya, potensi masalah ini dapat dicegah tinggi, cukup, atau rendah mengenai COVID ini? Tinggi. Alasannya gimana? Alasannya ya makanannya itu makanan yang bergizi. Ya. Pasti ibu menyajikan makanan yang bergizi gitu ya. Iya. Soalnya kalau nggak bergizi nggak puas. Iya. Selanjutnya, menonjolnya masalah ini sesuai dengan COVID ini, menurut Bapak dan Ibu itu masalah yang berat yang harus segera ditangani, atau ada masalah tidak perlu segera ditangani, atau masalah yang tidak dirasakan? Gimana? Ya, tidak perlu segera ditangani. Alasannya gimana, Pak? Ya, alasannya masalahnya kan namanya konflik ya. Iya. Namanya konflik itu kadang-kadang ya bisa menimbulkan rasa kekhawatiran. Tapi ya kadang-kadang bisa kumpul sama keluarga, tidak keluar rumah, ya, mematuhi protokol kesehatan, mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Baik, selanjutnya yaitu masalah kesehatan keluarga yang ketiga, yaitu kesiapan peningkatan kualitas keluarga berhubungan dengan keluarga yang ingin meningkatkan keharmonisan keluarga. Nah, di sini yang pertama sifat masalahnya. Menurut Bapak dan Ibu itu masalahnya yang kurang sehat, ancaman kesehatan, atau keadaan sejahtera. Gimana Bapak dan Ibu? Keadaan sejahtera. Alasannya gimana ya Pak Bu? Alasannya sering telepon atau sering berkomunikasi. Itu pasti meningkatkan keharmonisan. Ya, keharmonisan rumah tangga. Selanjutnya Bapak, menurut Bapak dan Ibu, kemungkinan masalah dapat diubah itu dengan mudah, hanya sebagian, atau tidak dapat? Dengan mudah. Alasannya gimana? Sesuai dengan COVID sekarang ini gimana? Alasannya ya sering berkomunikasi, tidak keluar rumah. Karena COVID sekarang ya Pak ya. Jadi jarang keluar rumah gitu ya. Iya. Selanjutnya, potensi masalah dapat dicegah itu menurut Bapak dan Ibu tinggi, cukup, atau rendah? Gimana? Tinggi. Alasannya gimana Pak? Alasannya warga sering datang ke rumah. Yang jauh kadang-kadang ya lewat telepon. Jadi pasti meningkatkan komunikasinya. Iya. Gitu ya, Pak. Selanjutnya yang terakhir nih, menonjolnya masalah menurut Bapak dan Ibu itu masalah berat yang harus ditangani, atau ada masalah yang tidak segera ditangani, atau masalah yang tidak dirasakan? Gimana? Ya, tidak dirasakan. Alasannya gimana? Alasannya ya sering berkomunikasi dengan anak-anaknya, kadang-kadang ya berkumpul, tidak keluar rumah. Itu pasti meningkatkan keharmonisan keluarga gitu ya. Keharmonisan rumah tangga. Keluarga pasti menginginkan keharmonisan keluarga gitu ya Pak. Ya. Baik.
itu tadi penghitungan untuk menentukan masalah utama pada keluarga bapak dan ibu. Nah, dari 3 permasalahan tersebut, saya akan menghitung setiap skornya. Nah, ini setiap permasalahan kan sesuai yang saya tanyakan tadi, kemudian itu kan dihitung ya Pak ya. Ya. Nah, untuk masalah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan ini didapatkan skornya 4. Kemudian untuk masalah kesiapan peningkatan coping keluarga itu didapatkan skor 3,8. Nah, kemudian untuk masalah kesiapan peningkatan proses keluarga ini didapatkan skor 3,3. Nah, dari ketiga nilai tadi yang paling tinggi kan 4. Nah, itu dengan masalah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan yang berhubungan dengan masalah kesehatan dari ibu, yaitu hipertensi dan diabetes. Nah, setelah ini kan sudah ditentukan ya Pak untuk masalah kesehatan, masalahnya itu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan menentukan gimana sih rencana atau tindakan untuk mengatasi masalah yang ada pada keluarga Bapak. Nah, mungkin itu saja pertemuan hari ini yang dapat disimpulkan. Keluarga mengutamakan masalah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan berhubungan dengan masalahnya hipertensi dan diabetes mellitus. Nah, kurang lebih itu tadi pertemuan kita hari ini. Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan, hari ini Bapak dan Ibu bekerja sama dengan saya sangat kooperatif dan sangat membantu saya untuk menentukan prioritas masalah yang ada pada keluarga Bapak. Nah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi video mengenai memprioritaskan masalah keperawatan keluarga bersama keluarga Tuan W dapat dengan akhir, yaitu yang pertama masalah keperawatan keluarga, kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan dengan skor 4, kemudian kesiapan peningkatan coping keluarga dengan skor 3,8, dan kesiapan peningkatan proses keluarga dengan skor 3,3. Dengan kesimpulan, keluarga memilih prioritas utama masalah keperawatan keluarga, yaitu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.